Teman-teman sekalian, pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman pada pagi hari ini. Yang kedua, sengaja kita tempatkan di sini. Ben gak ono kemendes, saya rada gaya didik lah. Sekaligus syukuran lah. Bersyukur Pak Presiden sudah menetapkan mencabut pandemi menjadi endemi. Ini momentum yang bagus. Mudah-mudahan rasa syukur ini justru menjadikan semakin kita dikaruniai kesehatan, keberkahan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini, dengan waktu yang sangat terbatas, saya ingin melaporkan kepada teman-teman terkait dengan APB Desa tahun 2023 yang mungkin sebenarnya sudah terkumpul sekitar 1,5 bulan yang lalu, sudah full 100% dengan segala ikhtiar, tapi baru bisa kesempatan hari ini untuk melaporkan kepada masyarakat Indonesia secara umum melalui teman-teman sekalian supaya kita bisa membayangkan, pertama menyamakan persepsi tentang APB desa, posisi dana desa, peruntukan APB desa dan dana desa, dan kemudian proyeksi kira-kira dengan kondisi yang seperti hari ini dan beberapa tahun yang lalu, kira-kira Indonesia ke depan itu bagaimana? Dengan berbasis pada kondisi objektif desa-desa di Indonesia yang jumlahnya 74.961, tetapi tidak semua 74.961 desa di Indonesia itu mendapatkan penyaluran dana desa karena berbagai hal. Paling tidak ada 7 desa yang 2023 ini tidak menerima penyaluran dana desa karena berbagai hal. Nanti akan saya laporkan kepada teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 201 tahun 2022, jumlah desa yang semula direncanakan untuk dialokasikan dana desa, seperti saya laporkan tadi, 74.961 desa. Tapi pada kenyataannya yang tersalur berkurang 7 desa, di mana dasar tidak menyalurkan ke 7 desa ini paling tidak 3 hal. Pertama karena rekomendasi BPK, yang kedua karena desanya sudah tidak ada dan belum dicabut tapi sehingga masih masuk daftar. Yang ketiga karena hal lainnya. Nah 7 desa itu, sehingga total dana desa yang mendapatkan penyaluran dana desa di 2023 itu adalah 74.954 dari 74.961 daftar desa yang sudah memiliki register di Kementerian Dalam Negeri. 7 desa yang tahun 2023 tidak mendapatkan penyaluran dana desa, yang pertama dan kedua ini karena memang sudah tidak ada dan baru Oktober November itu dihapuskan oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga 2024 tidak akan ada lagi nama desa ini di dalam list Kementerian Dalam Negeri, yaitu Desa Reno Kenongo Kabupaten Sidoarjo Jatim dan Desa Gedung Bendo Kabupaten Sidoarjo Jatim. Sebagaimana yang kita maklumi bersama, ini adalah desa-desa yang terdampak lumpur lapindo beberapa tahun yang lalu. Kemudian yang ketiga, Desa Kanekes Kabupaten Lebak Banten. Ini karena sebab lainnya. Sebab lainnya dari pendalaman yang dilakukan oleh kita, pemerintah, itu karena secara kultural belum bisa menerima kehadiran dana desa. Kita sedang berikhtiar untuk memberikan
pemahaman, dan itu adalah bagian dari tugas kita untuk memahamkan bahwa posisi dana desa itu sangat dibutuhkan untuk kewajiban untuk mengayomi warganya dimanapun berada, apapun agamanya, sukunya apapun sukunya, dan adat istiadatnya. Ini yang terus kita lakukan untuk Desa Kanekes Kabupaten Lebak, Banten. Yang keempat, Desa Perkebunan Alur Jambu Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Ini karena seluruh kawasan desa itu adalah kawasan perkebunan. Ini yang dulu sering saya ceritakan, ada desa yang tidak punya aset sama sekali. Padahal dana desa kalau digunakan untuk pembangunan infrastruktur itu harus betul-betul pada lahan yang menjadi miliknya desa. Karena ini adalah dana negara APBN, maka harus ditempatkan di tanah yang memiliki legal standing yang pasti. Kemudian Desa Wonorejo Kabupaten Balangan Kalsel, Desa Batu Jaya Kabupaten Aceh Barat Aceh, Desa Misa Bugoit Kabupaten Manokwari Papua Barat. Ini karena faktor lainnya termasuk yang tidak direkomendasikan oleh BPK. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan, 7 desa ini yang 2 sudah pasti tidak akan ada lagi, tidak akan muncul lagi di dalam list Kementerian Dalam Negeri sebagai desa yang terregister. Sementara yang 5 terus menjadi bagian dari perjuangan kita untuk semakin eksis, termasuk di dalamnya yang masih terkendala dengan berbagai permasalahan keyakinan. Kemudian kalau kita runut dari 2025 sampai 2023 terkait dengan besaran APB desa, ini sangat kelihatan sekali betapa signifikannya dana desa dalam mengintervensi, memberikan kesempatan bagi warga desa untuk membangun desanya. Jadi kelihatan banget itu yang bawah sendiri itu APADS, kemudian yang kuning itu ADD, alokasi dana desa, itu yang ada sejak 2008 tapi enggak terlalu signifikan. Kemudian dana bagi hasil juga tidak signifikan. Nah, yang kelihatan signifikan sekali adalah lahirnya dana desa sejak 2015 langsung terjadi kenaikan signifikan terhadap APB desa kita di desa-desa di Indonesia, ditambah dengan alokasi dana desa, sehingga jumlah total APB Des 2023 menempati posisi tertinggi dari perjalanan sejarah anggaran pendapatan dan belanja desa, di mana pada 2023 ini jumlah APB Des mencapai total 124 triliun yang terdiri atas 68 triliun dari dana desa, 37 triliun dari alokasi dana desa, dan selebihnya dari berbagai sumber termasuk PADS, bantuan keuangan kabupaten, bantuan keuangan provinsi, dan lain-lainnya. Rata-rata APBDes per desa 2014 sebelum ada dana desa itu cuma 329 juta per desa. Jadi kecil banget, hanya 329 juta per desa. Itu sebelum adanya dana desa. Tapi setelah ada dana desa, mulai 2015, APBDes kita di desa mencapai rata-rata 701 juta desa, dan 2023 ini kalau dirata itu mencapai angka 1,6 miliar rupiah. Nah, disinilah kondisi yang sangat menggembirakan, di mana keberadaan desa semakin eksis. Tentu kondisi ini tetap membutuhkan pendampingan, pengawasan, dan berbagai hal yang terkait dengan upaya-upaya agar implementasi atau pemanfaatan dana desa betul-betul dirasakan oleh warga desa.
tidak hanya dirasakan oleh sekelompok kecil elit desa. Itulah yang selalu saya pegang, arahan Pak Presiden agar dana desa, dua hal, dan selalu saya sampaikan berkali-kali, dua hal yang selalu menjadi arahan Pak Presiden. Yang pertama, agar dana desa dirasakan kehadirannya oleh seluruh warga desa, bukan hanya elit desa. Dan yang kedua, dana desa harus semaksimal mungkin untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM desa. Sahabat-sahabat sekalian, selanjutnya terkait dengan dana desa afirmasi pemerintah pusat untuk memeratakan pembangunan ke seluruh desa, itu baru terjadi secara total 100% desa menerima itu sejak kepemimpinan Pak Presiden Jokowi. Tepatnya pada 2015 sejak dimulainya atau digulirkannya dana desa sampai dengan hari ini. 100% desa menerima saluran dana desa, tentu dengan pengecualian sebagaimana yang saya sampaikan tadi, karena hal-hal yang memang harus untuk dilakukan penyesuaian. 2008 hanya 30% dari total desa di Indonesia yang mendapatkan dana afirmasi dari pemerintah pusat. 2011 naik 54%, 2014 cukup lumayan 87%, ada program PNPM Mandiri Pedesaan. Kemudian 2015 sejak digulirkannya dana desa, maka 100% desa mendapatkan saluran dana desa. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, komposisi APB desa, ini penting banget supaya kita tahu persis komposisi APB desa sejak dari 2022 sampai 2023, 2 tahun terakhir ini. Pertama dari sisi pendapatan, komposisi pendapatan itu yang pertama tentu pendapatan asli desa PAD 2022 sebesar total 2,61% dari konstruksi anggaran APBDes Indonesia. 2023 naik sedikit pendapatan asli desa, tentu ini dari berbagai hal, termasuk dari BUMDesa, termasuk dari ini pembebasan aset desa untuk tol dan lain-lain, itu berdampak juga memberikan kenaikan PADS, tapi sekaligus meningkatkan produktivitas desa. Kemudian dana desa 2022 68 triliun atau 57,85%, sedangkan 2023 ini 67,996 karena dalam proses, jadi belum total habis, tapi sekitar sama, hampir sama, itu menempati posisi 54 karena ada kenaikan di PA desa, pendapatan asli desa. Maka persentase dana desa agak mengalami sedikit penurunan. Kemudian penerimaan bagi hasil pajak retribusi PBH. Dari angka naiknya cukup signifikan dari 3,679 triliun tahun 2022 sekarang menjadi 4,503 triliun rupiah. Alokasi dana desa juga mengalami kenaikan dari sisi angka rupiahnya, meskipun persentasenya turun tapi rupiahnya naik, di mana tahun 2022 ADD 34,808 triliun sekian-sekian, sementara di 2023 mencapai 36,615 triliun sekian-sekian. Penerimaan bantuan keuangan provinsi tidak banyak bergeser, naik sedikit sekali dari 3,130 menjadi 3,505. Sedangkan dari bantuan keuangan kabupaten naik lumayan juga dari 4,278 menjadi 5,7 triliun sekian-sekian. Sedangkan penerimaan lain-lain termasuk di dalamnya adalah silpa. Kenapa silpanya tinggi? Jadi begini teman-teman, silpa ini setelah kita dalami kenapa tinggi di 2023, itu karena kebanyakan bantuan keuangan kabupaten maupun provinsi itu turunnya akhir. Nah, akhir tahun daripada melakukan perubahan APBDes di tengah jalan dan
waktunya juga terlalu pendek, situasinya masih COVID dan seterusnya. Nah, kita sarankan sudah dimasukkan silpa saja. Jadi bukan karena implementasinya yang tidak terserap, tapi bukan bersumber dari dana desa maupun PADES, tapi justru bersumber dari bantuan keuangan provinsi maupun kabupaten yang turunnya itu pada akhir tahun anggaran. Daripada mengkhawatirkan, kemudian kita diskusi dan kita rekomendasikan juga sudah dijadikan silpa saja. Itulah yang kemudian terjadi silpa yang cukup signifikan. Nah, satu hal yang juga perlu menjadi catatan teman-teman sekalian, proporsi anggaran pendapatan desa di 2023 terbesar dari dana desa 55 atau 54,70%, diikuti alokasi dana desa 29%. Ini dari sisi pendapatan. Nah, sementara komposisi detailnya ini bisa dilihat, nanti bisa dicermati sehingga bisa membayangkan kira-kira kebijakan apa sih yang seharusnya kita lakukan ketika kita melihat konstruksi ini. Nah, makanya saya selalu katakan bahwa kunci di dalam kita mendampingi, di dalam kita mensukseskan pemanfaatan dana desa tidak lain adalah data. Data dan data. Ini yang terus saya tekankan di Kementerian Desa. Maka sejak saat saya diamanati sebagai Menteri Desa, saya selalu bicara data. Meskipun tidak mudah karena 74.961 desa di Indonesia harus kita data, bahkan zooming lokusnya, bahkan by name-nya dan seterusnya, termasuk BLT yang 8 juta kita punya by name, by address-nya, itu sangat membantu di dalam mengambil kebijakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa. Teman-teman sekalian, sebaran pagu dana desa 2023 minimal, maksimal, dan rata-rata ini bisa dilihat. Jadi Sumatera misalnya pagu minimal per desa 522.841. Ini mulai kita zooming. Kita zooming per provinsi atau per pulau supaya kebijakannya juga menjadi lebih betul-betul sesuai dengan kondisi objektif. Itulah yang kita sebut bahwa mengelola desa itu tidak bisa dilakukan generalisasi se-Indonesia. Itulah SDGs Desa ke-18, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Termasuk pakaian saya hari ini, itu termasuk konsisten dengan SDGs Desa ke-18, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Kebetulan aja hari ini saya pakai belangkon, tapi kemarin saya pakai topi Bali, kemarin lusa saya pakai topi Lampung dan seterusnya, sehingga itu adalah bagian dari wujud kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif, dan ini kita berlakukan di Kementerian Desa meskipun belum jalan secara maksimal karena hari Jumat adalah hari bebas, tidak perlu pakai seragam, maka kita minta untuk berpakaian adat seadanya dalam arti apapun bentuknya. Boleh lengkap 100%, boleh separuh, boleh identitas tertentu. Nah, kebetulan yang saya pakai adalah identitas tertentu, yaitu belangkonnya atau topinya, ini paling mudah, sama batiknya, itu juga bagian dari kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Ini bisa dicermati sendiri teman-teman sekalian. Jadi dana desa yang disalurkan ke desa itu minimal 493 miliar 315 juta rupiah, maksimal sampai pada angka 3 miliar. Jadi angka 3 miliar ini ada 3.821.307 rupiah, dan rata-ratanya ada pada 907.223.097 rupiah. Nah, posisi 3 miliar itu ada di Sumatera. Tepatnya kalau tidak salah di Sumatera Barat. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, sedangkan pagu dana desa maksimum, ini tadi sudah kita singgung sedikit, bisa dicermati sendiri. Kemudian minimumnya di sini. Nah, di sini sekarang pada posisi pengeluaran, tadi pada posisi pendapatan. Jadi pendapatan sudah, konfigurasi APBDes kita. Nah, sekarang kita coba lihat konfigurasi atau istilahnya itu
postur anggaran. Nah, kalau yang paling mudah itu bicara pendapatan dan belanja, itu kan bicara tentang postur anggaran. Nah, ini postur APB Desa tahun 2023. Dari sisi pendapatan sudah saya laporkan tadi. Sekarang dari sisi pengeluaran. Yang pertama, penyelenggaraan pemerintahan desa 48 triliun 514 dan seterusnya menempati posisi tertinggi yaitu 39,02%. Kemudian untuk pelaksanaan pembangunan desa 44 triliun pada posisi 35,55%, pembinaan kemasyarakatan 7 triliun 6,18%, pemberdayaan masyarakat 11 triliun 9,63%, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa 11 triliun 9,61%. Ini posisi pengeluaran di APBDes tahun 2023. Nah, untuk anggaran pengeluaran khusus dari dana desa, ini yang khusus dana desa, untuk penyelenggaraan pemerintahan desa 2022 2,7 triliun, 2023 naik cukup signifikan 5,474 triliun. Ini sangat bisa dimaklumi karena sejak 2002 akhir itu pandemi sudah mulai turun, BLT sudah agak fleksibel pemanfaatannya, kemudian 2023 semakin berkurang lagi dan sekarang sudah dianggap selesai, pandemi masuk pada endemik, sehingga posisi penyelenggaraan pemerintahan desa dari dana khusus menempati posisi 5,47, besarannya 8,05%. Sedangkan untuk pelaksanaan pembangunan desa ini juga mengalami kenaikan sama dengan yang saya jelaskan tadi, dari 23 triliun menjadi 35,950 triliun. Pembinaan kemasyarakatan juga mengalami kenaikan, pemberdayaan masyarakat sedikit mengalami penurunan karena penyuluhan dan lain-lain yang terkait dengan COVID kemarin kan banyak itu desa relawan desa lawan COVID misalnya, relawan desa lawan COVID, kemudian penyuluhan, sosialisasi dan lain-lain untuk antisipasi dan penanganan COVID itu mengalami penurunan pada posisi di 2023. Begitu juga penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa juga mengalami penurunan dibanding 2022 karena COVID sudah berkurang dan alhamdulillah sekarang sudah dinyatakan endemik oleh Pak Presiden. Teman-teman sekalian, kalau kemudian kita tagging ya dana desa atau APBDes kita tagging dengan SDGs desa, pertama desa tanpa kemiskinan menempati posisi cukup signifikan, 11,92%. Ini artinya pemerintah desa, warga masyarakat desa, pegiat desa semakin paham dibawa kemana arah kebijakan pembangunan desa dengan kebijakan orientasi atau arah umum kebijakan bangunan desa melalui SDGs desa. Sehingga bicara tentang upaya mencapai desa tanpa kemiskinan, dialokasikan anggaran yang cukup signifikan, juga pendidikan desa berkualitas. Artinya apa? Inilah yang selalu menjadi harapan Pak Presiden, pemanfaatan dana desa semaksimal mungkin untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM. Kemudian yang menonjol lainnya pasti adalah infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan. SDGs yang ke-9, ini sesuai banget dengan kebutuhan masyarakat, tapi sudah lebih jelas orientasinya karena ada diksi sesuai kebutuhan. Nah, sesuai kebutuhan itu pasti dua hal arahnya, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM. Misalnya PAUD, itu pembangunan infrastruktur boleh. Misalnya irigasi, misalnya jalan poros dusun dan seterusnya. Itulah yang selalu saya katakan, kalau ada orang bertanya, dana desa bisa dipakai apa saja, jawabnya simpel. Dana desa bisa dipakai apa saja kecuali yang dilarang. Nah, ukuran apa saja itu cuma dua, yaitu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM. Kemudian kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif menempati posisi tertinggi, ini sangat dimaklumi karena pemerintahan desa masuk di sini.
Jadi untuk kepentingan pemerintahan desa masuk di SDGs ke-18, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Teman-teman sekalian, selanjutnya sekilas tentang realisasi penyaluran dana desa sampai dengan 19 Juni, silakan dicermati sendiri, nanti tentu akan kita kirimkan. Pemanfaatan dana desa tahun 2023 per 19 Juni. Untuk jalan desa 1.399 km dan seterusnya, nanti bisa dicermati sendiri. Nah, yang terakhir adalah pemanfaatan dana desa mulai 2015 sampai 2023. Jalan desa 325.408 km. Ini adalah menjawab bahwa kepemimpinan Pak Presiden Jokowi hanya untuk bangun infrastruktur jalan berbayar. Ini semua tidak ada yang berbayar. 325.408 km tidak berbayar dan langsung menyentuh kepada basis rakyat terendah. Ini menurut saya belum pernah ada sejarah yang bisa memecahkan rekor seperti ini. Bahkan kita mencoba membandingkan dengan negara-negara lain, kayaknya tidak ada satu negara pun yang melakukan proses pembangunan dalam kurun waktu yang sangat pendek sepanjang 325.408 km. Belum lagi bicara jembatan, pasar desa, BUMDesa, tambatan perahu, embung dan lain-lain yang semuanya ini berorientasi pada kepentingan ekonomi warga masyarakat. Kemudian yang terkait dengan SDM, kualitas sumber daya manusia, kualitas hidup masyarakat, sarana olahraga, air bersih, MJK, Polindes, sumur, posyandu. Saya yakin semua item-item ini selama kepemimpinan Pak Presiden Jokowi memecahkan rekor yang belum pernah dicatat di dalam perjalanan pembangunan di Indonesia. Misalnya aja MJK 513.173. Saya yakin ini adalah pecah rekor. Belum pernah ada sejarah perjalanan pembangunan di Indonesia yang membangun sebanyak 513.175 MJK. Dan seterusnya, ini yang perlu juga kita ingatkan, kita highlight bahwa apa yang sudah menjadi kebijakan Pak Presiden betul-betul dirasakan oleh warga masyarakat, tinggal bagaimana kemudian yang sudah ada ini kita tingkatkan dan kita upayakan lebih maksimal lagi kehadirannya dan kemanfaatannya bagi seluruh warga masyarakat desa di Indonesia. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang perlu kita diskusikan sejenak. Kalau tidak, nah tentang proyeksi ya ke depan nanti akan kita sampaikan secara berkala. Masih kita lakukan analisis. Kalau kondisi hari ini 2002-2003 konfigurasi anggaran dan APBD seperti itu, kemudian kalau ini konsisten 5 tahun kira-kira apa yang terjadi? Bagaimana kondisi SDM kita misalnya? Tadi jelas, bagaimana kondisi kemiskinan kita? Kalau misalnya konsisten 11% minimal dari APBD untuk kemiskinan, sekian persen maksimal minimal untuk peningkatan SDM, kemudian infrastruktur yang sesuai kebutuhan dengan asumsi bisa lebih banyak lagi atau lebih sedikit lagi, kira-kira potret masa depan bangsa kita dengan berbasis pada pembangunan desa itu kira-kira bagaimana, termasuk terkait dengan target capaian goals di SDGs yaitu 2030. Saya kira demikian teman-teman, silakan.